Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K Guru, dimana untuk seleksi kompetensi tahap pertama P3K Guru sudah memasuki hari kedua. Dan di sini kami akan berbagi terkait dengan informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar CPNS dan P3K, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saja di sini informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan hasil ya. Karena banyak yang informasi yang beredar itu banyak di kompetensi teknis tidak mencapai nilai passing grade. Nah, di sini di media online gpnn.com memberitakan dengan judul Nadiem Makarim ingatkan masih ada afirmasi untuk guru honorer peserta P3K 2021. Nah, kalau kita lihat secara detail beritanya, di mana Mendikbudristek Nadiem Makarim meninjau langsung pelaksanaan tes P3K Guru 2021 di Surakarta pada 13 September. Jadi kemarin tepatnya teman-teman, Mendikbudristek Nadiem Makarim itu langsung meninjau tempat pelaksanaan tes P3K Guru, dan ini fotonya teman-teman. Nah, kemudian Mas Menteri juga langsung melihat nilai para peserta karena hasilnya real time. Mengetahui ada peserta yang skor nilainya tidak memenuhi passing grade P3K Guru 2021, Nadiem Makarim memberikan semangat agar tidak patah semangat. Bagi para peserta yang belum lulus passing grade P3K Guru 2021 hari ini, jangan patah semangat dulu. Ingat, guru honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 3 kali, kata Nadiem Makarim kepada guru honorer yang telah melaksanakan tes di SMK Negeri 6 Surakarta Senin 13 September kemarin. Dia menegaskan Kemendikbudristek memiliki program guru belajar dan guru berbagi khusus seri belajar mandiri guru ASN P3K. Guru honorer yang tidak lulus pada tes P3K Guru 2021 tahap 1 bisa memanfaatkan program tersebut. Dia menyarankan untuk para guru honorer mempersiapkan diri dan mengikuti seleksinya kembali, di mana program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada calon pendaftar P3K yang terdiri dari materi, perangkat, latihan soal, community learning, serta tryout, jelas Menteri Nadiem. Bagi para guru honorer yang usianya di atas 35 tahun, Pak Nadiem Makarim mengatakan pemerintah memberikan nilai afirmasi sebesar 15% sebagai bentuk penghargaan kepada mereka karena telah mengabdi sebagai guru selama bertahun-tahun. Kemudian, dengan adanya program ini, pemerintah membantu guru honor tersebut dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Jadi masih ada tambahan nilai afirmasi kompetensi teknis 15% bagi guru honorer di atas 35 tahun dengan masa pengabdian di atas 3 tahun terangnya. Diketahui Kemendikbudristek memberikan nilai afirmasi kompetensi teknis 100% untuk peserta yang memiliki sertifikat pendidik 15% dan untuk guru honor usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja di atas 3 tahun. Peserta disabilitas 10% dan honor K2 ada tambahan afirmasi 10%. Oke, itulah informasi terkait dengan update terbaru yang langsung dijelaskan langsung oleh Menteri Pendidikan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 1. Karena memang di hari pertama itu diketahui ya banyak yang tidak lulus di kompetensi teknis. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan kecewa dulu ya, karena di seleksi kompetensi P3K tahun ini itu memang ada 3 tahap yang harus yang bisa teman-teman ikuti. Jadi kalau seandainya di tahap 1 yang posisinya sekarang terlaksana ya, yaitu seleksi kompetensi di sini teman-teman, nanti dibagi setelah selesai itu nanti teman-teman bisa memilih kembali formasi. Ya, tentunya formasi yang bisa dipilih adalah formasi-formasi yang masih tersedia. Tentunya nanti di tahap kedua itu saingan cukup ketat teman-teman, karena peserta yang ikut itu ada 4 kategori, yaitu guru honor negeri, STHK 2 yang tidak lulus tadi, kemudian ditambah dengan guru honorer swasta dan lulusan PPG. Nah, tentunya memang di tahap 1 ini ada kelebihan tersendiri karena adanya sistem
terkunci ya, atau formasi yang terkunci, sehingga rekan-rekan guru honorer yang masuk ke dalam kondisi tersebut memang memiliki peluang yang besar. Tapi untuk mencapai nilai untuk menjadi ASN P3K, tentunya rekan-rekan juga harus mencapai nilai passing grade yang sudah ditentukan. Jadi nanti kalau seandainya rekan-rekan sekalian mungkin yang masuk dalam kategori yang sudah kami jelaskan juga di video kami sebelumnya terkait dengan perhitungan nilai akhir P3K, rekan-rekan kalau seandainya nilai kompetensi teknisnya belum mencapai nilai passing grade, silakan teman-teman menghitung sendiri ya, menghitung sendiri terkait dengan nilai murni yang diperoleh pada saat selesai mengikuti seleksi kompetensi, dan lihat berdasarkan umur tentunya itu di atas 35 tahun, dan guru yang masuk ke dalam kategori ini itu selama 3 tahun terakhir itu aktif mengajar, teman-teman. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sekalian mungkin yang berumur 35 tahun ke atas namun di 3 tahun terakhir ini tidak aktif ya, berdasarkan data Dapodik, kemungkinan ini tidak bisa diperoleh afirmasinya. Begitu. Dan untuk usia yang perlu teman-teman ketahui, usia ini dihitung berdasarkan ketika teman-teman melakukan pendaftaran kemarin. Jadi di situ mulai dihitung batas umur yang digunakan. Kemudian untuk guna THK2 itu 10%. Jadi di sini sistem penghitungan afirmasinya itu adalah secara akumulatif. Jadi kalau seandainya teman-teman itu usianya 35 tahun ke atas, kemudian juga termasuk ke dalam guru honor THK2, maka akan dijumlahkan afirmasinya, artinya 15% ditambah dengan 10%, seperti itu. Dan kalau seandainya teman-teman memiliki sertifikat pendidik, maka secara otomatis mungkin teman-teman berusia 35 tahun ke atas, kemudian STHK2 dan juga memiliki serdik, tetap yang dihitung adalah nilai maksimal kompetensi teknis, yaitu 100%, dan nilainya adalah 500 poin, seperti itu. Dan karena sudah kita tahu juga kemarin malam Pak Muhammad Ridwan juga membuat postingan, baru saja saya dapat konfirmasi bahwa CAT UNBK Kemendikbudristek yang dipakai untuk seleksi kompetensi P3K guru belum ada live scoring. Jadi berbeda ya teman-teman dengan CPNS, namun nilai akan terlihat di PC saat sesi berakhir. Dan perlu teman-teman ketahui, nilai yang tertera itu belum termasuk tambahan afirmasi. Jadi murni hasil tes. Nanti nilai akan dikirim ke BKN secara sistem, dan beliau juga memberikan semangat untuk para guru honorer mengikuti seleksi kompetensi P3K di tahap 1 ini. Dan tentunya untuk hasil nilai nanti, yaitu di sini ada juga jpn.com memberitakan di mana nilai tersebut yang dikeluar itu real time sesuai hasil yang dikerjakan peserta. Di mana untuk penentuan kelulusannya Panselnas harus mengintegrasikan nilai-nilai yang ada. Di mana untuk CPNS kata Pak Bima akan dilakukan integrasi nilai SKD. Sedangkan untuk seleksi kompetensi bidang SKB dan masuk kami untuk seleksi kompetensi P3K guru juga diintegrasikan lantaran ada kebijakan Kemendikbudristek memberikan afirmasi, di mana penegasan sama juga disampaikan oleh Karuhumas BKN Satya Pratama. Dia menjelaskan untuk tes P3K guru menggunakan sistem komputer CAT UNBK Kemendikbudristek. Ingat, nilainya itu masih nilai murni teman-teman, yang bagi yang mendapatkan nilai afirmasi tentunya nanti akan ditambahkan, seperti itu ya. Kemudian tahu juga Kemendikbudristek memberikan nilai afirmasi tadi ya. Jadi rekan-rekan sekalian silakan belajar lagi. Bagi rekan-rekan mungkin yang mengikuti di hari ketiga nanti, silakan lihat di video-video kami juga ada membahas soal-soal terkait dengan kompetensi teknis untuk P3K guru. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.